Hai guys, kembali lagi di channel Falme Studio. Dalam video kali ini gue akan ngebahas gimana caranya live streaming ke Facebook ya. Ini masih tetap dalam playlist belajar OBS. Jadi kita akan live streaming main game PC menggunakan OBS ke Facebook. Ya, langsung aja. Gue mulai dari Facebook dulu sebelum kita ke OBS. Ini sekarang gue udah ada di page-nya Falme Studio ya. Tapi ini lo bisa ke halaman pribadi lo. Intinya lo mau cari tombol ini, Create Live. Langsung aja diklik. Dan lo akan dibawa ke Live Producer. Live Producer ini udah tampilan terbaru ya untuk live streaming di Facebook. Oke, so di sini lo ada Go Live Now sama Schedule Live Video. Gue akan ngebahas Schedule Live Video sedikit nanti. Kita fokus di Go Live Now dulu. Di bawah ini ada postnya di mana ya video ini, so live-nya akan di streaming di mana. Falme Studio, di sini Falme Studio, share to a page you manage, Falme Studio. Oke, di bawah sini ada say something about this live. So misalnya gue akan main game Cuphead. Ya, contohnya. Oke, lo bisa naruh title di sini, judulnya ya, Cuphead. Oke, dan ini untuk datanya ya. Di bawah sini akan nongol sebuah sebuah feed. Ini masih hitam ya, karena dia masih menunggu waiting for live video. Ini menunggu live stream dari lo ya, dari gue. Kalau untuk saat ini menunggu gue menembak live stream dari OBS ke Facebooknya. So, di sini get started. Ini ada tab stream settings. Use stream keys, use persistent stream key. Nah, persistent stream key ini adalah kalau lo menggunakan persistent stream key, kalau misalnya live lo terputus dan lo live streaming lagi, lo akan menggunakan stream key yang sama, ya, nggak akan berubah-berubah. Destination stream key-nya itu kan semacam destinasi lah, ya, password untuk bisa masuk ke Facebook account-nya. So, kalau lo menggunakan stream key yang sama, ketika lo stop nih dari OBS, streamnya stop, lo mau live lagi, itu akan menggunakan key yang sama. So, kalau gue biasanya menggunakan persistent stream key. Nah, terus di bawahnya ada use backup stream. Gue pengen ngebahas sedikit tentang backup stream. Backup stream ini adalah gini. Misalnya lo ada dua laptop di dua lokasi yang berbeda. Yang satu itu untuk streaming konten lo, gamingnya. Ini lebih ke buat event sih biasanya. Nah, lo ada di lokasi kedua, itu ada streaming misalnya video yang di loop, ya, backup stream. Nah, misalnya sebetulnya itu penggunaannya hanya untuk backup aja. Jadi misalnya video utama lo nih, acara lo, misalnya lo lagi live streaming acara, terus tiba-tiba terputus. Kalau terputus, dia otomatis akan menampilkan backup streamnya. So, mungkin di lokasi yang kedua, yang lo ada internetnya yang kuat, di situ ada looping acaranya, misalnya ada video yang mohon maaf kami akan kembali live streaming lagi. Nah, itu namanya backup stream. Ini nggak tahu ya, mungkin kalau untuk gaming dan segala macam tidak akan terlalu digunakan. Ini kalau misalnya backup streamnya sudah diklik, ini tidak bisa dimatikan lagi, dan dia akan muncul di sini backup stream key. So, ini stream key utama untuk main konten lo, dan ini untuk backupnya, jadi destination backupnya. So, gue gak akan fokus ke sini dulu, ini nggak dipakai juga tidak apa-apa. Oke, so live API, server URL dan stream key. Ini dua hal yang mesti lo copy. Nah, kita langsung ke OBS. Di sini udah ada konten gue ya. Ini sudah tersetup. Ini ada game gue, webcam, dan ini frame untuk web kameranya. Kalau kalian belum tahu gimana cara nge-setupnya, bisa cek video nomor 2 ya untuk setup game PC-nya. Nah, sekarang kita akan ke settings dan ke stream. Di sini gue udah milih Facebook Live, ya. Ini bisa custom, bisa Facebook Live. Nah, sebenarnya ini custom juga bisa digunakan untuk ke Facebook. Tapi kita pakai aja langsung Facebook Live ya. Di sini ada servernya default. Dan kenapa ini default? Karena server URL-nya selalu ini. Ya, ini tidak pernah berubah. Kalau gue copy, gue balik ke
OBS dan gue pilih custom dan gue bisa taruh di sini servernya, alamatnya Facebook. Jadi ini sama aja ya. Lo boleh menggunakan cara ini atau lo menggunakan langsung dari Facebook Live. Ini sama aja. Ini default, ini dia akan ke alamat yang tadi juga karena memang tidak pernah berubah. Nah, stream key-nya lo harus copy stream key lo yang ada di sini. Copy ya. Dan lo paste di sini. Ctrl Alt, Ctrl V. Ya, ini sudah terpaste di sini. Dan udah sih sebenarnya untuk nge-linknya sih cukup gitu aja. Lo tinggal apply, klik OK. Dan by the way, ini udah terlink ya dengan Facebook. Tapi untuk outputnya ya, streaming di sini ada beberapa setting. Dan 2500 kbps ini setting standarnya ya dari sananya. Dan ini sebenarnya udah cukup banget untuk dari segi kualitas. Jadi gue rekomen ya udah biarin aja. Untuk encoder, ini software akan menggunakan CPU, gue pernah ngebahas ini sebelumnya. Atau hardware menggunakan video card. Gue rekomen menggunakan video card ya, untuk menjaga load. Ini CPU, di sini sebelah kanan bawah ada CPU load. Biasanya kalau menggunakan software, ini CPU loadnya akan sangat melompat. Apalagi kalau menggunakan laptop. Audio bitrate biarin aja 160. So, setting ini sudah sangat-sangat cukup ya. So, langsung aja oke. Dan di sini lo bisa langsung start streaming. Oke, di sini sudah mulai. Dan ini udah ada live-nya ya. Sudah detiknya sudah mulai. Counternya sudah mulai. Dan di sini ada speed-nya. 2500 kbps. By the way, 2500 kbps ini adalah kurang lebih ya. Itu nggak berarti dia akan fix di situ. Dia akan naik turun. Kadang bisa turun di bawah 2500 atau kadang bisa naik. Cuman tidak akan terlalu jauh dari angka tersebut. Oke, sekarang kita balik ke Facebook. Di sini bisa kalian lihat di window sebelah bawah ini sudah muncul feed-nya. Ya. Ini bisa diperbesar. Ini langsung bisa melihat. Ini adalah tampilan stream kita yang sudah muncul di sini. So, ini tadi ada backup streamnya ya. Ini lupakan saja karena kita tidak menggunakan backup stream. Ini main primary streamnya. Dan di sini ada stream health. Ini ada bitrate-nya akan dicungkan sini. Ini FPS-nya. Ini 60 fps ya. Gue udah pernah ngebahas sebelumnya. Gunakan 60 fps jika mau streaming game. Di sini ada max video resolution-nya. Ini yang kita nembaknya ke Facebook segini, tapi max resolution-nya dari Facebook sementara ini 720p. Dan di sini ada tulisan ya, 8 hours max live duration. Gue pengen ngebahas sedikit tentang ini. So, allow embed. Nah, gue pengen ngebahas option ini. Go live for longer than 8 hours. Ini sangat penting, apalagi kalau lo mau live streaming acara ya. Walaupun di sini gue ngasih example-nya itu contohnya streaming game. Gue nggak tahu lo bakal streaming game lebih dari 8 jam atau enggak. Tapi intinya kayak gini. Lo mau streaming apapun di Facebook, Facebook akan ngasih lo waktu 8 jam maksimal. Ya. Boleh kalau lo mau streaming lebih dari 8 jam, tapi stream lo, hasil streamnya ini tidak akan di-save. Dan by the way, walaupun kalau lo nge-select nih, nggak sengaja nge-select si option ini, lo nggak sengaja nih ngeklik ini, dan ternyata lo live streamingnya itu cuma 2 jam, tetap aja Facebook nggak akan nge-save video lo. Jadi ini penting ya, lo mesti hati-hati. Gue pernah kejadian live streaming event penting, nggak sengaja kepencet, tiba-tiba pas selesai acara hilang. Aduh, kena deh, ya kan, kena omel. So, pastikan ini tidak lo klik ya. Kecuali memang lo ada acara yang akan lebih dari 8 jam yang pengen mau di streaming. Nah, kalau lo mau nge-save itu lo harus nge-save dengan recorder atau lo save di hard disk. Ya, ini hati-hati. So, di sini juga ada unpublished after live video ends. Unpublished posts are not visible to the public. Page admin can still see the unpublished post. Jadi ini hanya untuk ketika live streamingnya selesai, apakah dia akan langsung dipublish atau enggak. Kalau di unpublish, setelah live streaming, dia tidak akan dipublish di feed Facebooknya, tapi videonya tetap ada ya, tidak terhapus. Allow viewers to rewind. Ini seperti gue bilang tadi, kalau misalnya lo menggunakan yang 8 jam tadi itu,
Facebook tidak akan merekam ya di server mereka. Jadi tidak bisa di replay. Tapi kalau ini tidak diklik, yang nonton videonya bisa mereplay. So, gue akan onin lagi di sini ya, start streaming. Dan ini sebenarnya kalau gue mau, ini gue tinggal go live. Di sini ada tombol biru go live, dan ini akan langsung live di Facebook page Enfalme Studio. Atau ya kalau misalnya lo mau live akan langsung nongol di Facebook page yang lo punya ya. Nah, gue sekarang pengen ngebahas sedikit tentang scheduled live video. Di sini gue akan select scheduled live video. Yes, leave this page. Nah, untuk schedule live video ini adalah misalnya lo akan ada pertandingan nih lawan temen lo gitu kan. Terus lo punya komunitas, terus lo pengen ngasih tahu nih, 3 hari lagi gue akan ngelawan si B nih, ya kan, misalnya main bola atau apa gitu, PS gitu. Dan lo pengen ngiklanin dulu nih bahwa lo akan live streaming sebelumnya. Lo bisa menggunakan fitur schedule a live video ini. Nah, tapi ada beberapa hal yang mesti lo tahu. Ketika lo udah menggunakan schedule live video, lo akan ngeset waktu kapan lo akan live ini akan dimulai. Dan 20 menit, sekitar 20 menit ini langsung aja sekalian gue tunjukin. Schedule live video, di ini akan di sebelah kanan ini ada menunjukkan postnya. Ini akan nongol di feed Facebook lo. Misalnya gue akan setting ini untuk besok ya, 9 Maret. Jamnya misalnya jam sekitar jam 12 PM ya, jadi besok siang jam 12 gue akan live di page gue. Ini kontennya tadi ya kan, use stream key, use present stream key, ya ini udah bener. Nah, di sebelah kanan ini ada guide-nya, tulisannya preview your stream 20 minutes before schedule start. So, 20 menit sebelum mulai, lo bisa ngecek nih, edit post to make sure your stream is properly set up before going live. Live video will begin automatically at scheduled start. You must go live within 10 minutes of the scheduled time or your video will be cancelled. Jadi, ya, tadi kan gue udah nunjukin cara gimana nge-stream ke Facebook ya. Kalau lo mau scheduled live, ya, 20 menit sebelum, misalnya gue besok mau live ini kan jam 12 siang. Jadi 20 menit, jam 11.30 lah, 11.30 gue harus udah buka OBS. Ya, gue harus udah connect dan gue harus udah start streaming. Gue akan klik start streaming. Harus udah start streaming. Ya. Sehingga video lo aman untuk streaming. Karena kalau misalnya lo terlalu mepet, misalnya lo setting buat schedule live besok jam 12 siang, tapi ternyata lo 5 menit sebelumnya baru online, itu schedule live lo akan ke cancel, akan terhapus secara otomatis, sehingga ya sama aja bohong, lo harus ngebikin go live now. So itu aja sih. Kalau lo mau schedule live, lo harus pastiin setengah jam sebelumnya lo udah setup, lo udah connect, lo udah stream ke Facebooknya, supaya tidak tercancel. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi cukup segitu ya untuk streaming ke Facebook. Tinggal ke page atau halaman Facebook lo, tinggal dapetin stream key-nya, dimasukin ke OBS, start stream, terus go live. Oke, kalau ada yang kurang jelas, langsung aja tanya di komen. Dan next video gue akan ngebahas gimana streaming ke YouTube. So stay tune, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!